Nggak ada. Di mana Zabur Allah SWT? Nggak ada. Al-Quran pun sebenarnya nggak ada, karena tidak ada perintah penulisan dan tidak ada dibuat di keterangan di situ. Al-Quran ini ditulis seperti Injil di Sahih Bukhari 3. Apa dibilang? Waraka bin Naufal menulis Injil seizin Allah SWT. Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Mana Al-Quran? Ada nggak dibilang Al-Quran ditulis sesuai kehendak Allah? Nggak ada. Surah 15 ayat 9. Di situ dikatakan Allah memelihara. Al-Quran yang mana dipelihara? Apakah yang sudah buku? Pada saat itu belum ada yang buku. Yang dipelihara yang mana? Yang di dalam hati Nabi Muhammad. Itu namanya Al-Quran. Yang kau pegang itu bukan Al-Quran namanya, tapi apa? Apa kalian bilang itu? Mushaf. Bukan itu Al-Quran. Mana terjemah kau Al-Quran Muhammad? Buktinya apa? Apa yang tidak ada di Al-Quran ada di hadis. Kenapa ada di hadis? Karena belum semua Al-Quran itu turun ke dalam firman Tuhan, itu belum masuk dalam Al-Quran. Itu buktinya, faktanya. Maka hadis itu kapan lahirnya? Jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Untuk melindungi Al-Quran. Itu fakta. Tanpa hadis Al-Quran ini lumpuh. Bisa nggak Al-Quran itu berdiri sendiri? Kita uji. Tanpa ijtima ulama, tanpa asbabun, bisa nggak dia berdiri sendiri? Tidak bisa. Setiap ditanya apa tentang Al-Quran, pasti harus lari ke hadis. Wah, asbabun. Tidak bisa berdiri sendiri. Siapa yang buat asbabun? Manusia kan? Mana ada Allah berfirman, ya asbabun itu gini. Kenapa kau juga percaya hadis? Sementara Allah SWT tidak ada berfirman dalam Al-Quran. Ya, hadis itu kami juga yang memeliharanya. Nggak ada. Terus kau percaya apa sekarang? Nggak ada yang bisa kau percayai kalau mengutip kata-katamu. Kalau kami masih ada. Buku-buku tua itu masih ada. Terserah mau salah tafsir, mau apa, penting ada buku tuanya. Lah kalian buku tuanya nggak ada. Jangankan salah tafsir, salah tulis. Belum dikoreksi Muhammad itu. Lantas dari mana sumber yang 114 ayat itu hanya ada dua lembar itu? Bagaimana itu ada? Oh, Hafiz. Orang dicetaknya 1924, Hafiznya sudah pada koid semua. Dari mana sumber dia menceritakan itu kembali? Oh, Sana'ah berapa surah? Tahu nggak kau Sana'ah berapa surah? Panjang kali, Wak. Oke, iya, Bang. Saya ingatkan, Bang, maaf ya. Saya ingatkan, Bang, sebentar ya. Saya interupsi sebentar, saya pause timernya. Untuk giliran Abang tadi dalam satu giliran sudah sampai 20 menit ya. Oke. Loh, kita tidak ada perjanjian begitu. Boleh, Bang. Kita perjanjian silakan. Iya. Sampai ke aku diam aja. Mau berapa lama dia aku diam aja? Iya, 1 jam. Jangan marah-marah lah. Kan cuma ini banyak kali pertanyaanmu. Iya. Silakan. Saya cuma mengingatkan. Pertanyaanku cuma 2 ya. Tapi uraian kau banyak kepada Bibel kami, tuduhan kau banyak, makanya aku sanggah. Lucu kalian berdiskusi. Ya. Ya udah 1 jam. Oke, silakan. 1 jam. Saya cuma mengingatkan, Bang, sebagai moderator sudah 20 menit. Oke, lanjut. Sekarang nomor 7. Lanjut. Ya, nomor 7. Al-Quran itu hilang. Gak ada. Jangan kau sok-sokan. Orang dia dibakar zaman Khalifah Utsman ya. Dia dibakar, hilang, gak ada lagi. Kok tiba-tiba sekarang ada? Kau bilang 2 tahun setelah Muhammad wafat, maka dikanonlah Al-Quran, terus jadi buku dibakar. Kok tiba-tiba masih ada? Oh, dicetak yang fotokopi. Berarti Quranmu fotokopi semua. Gak ada yang asli. Tahu nggak arti asli? Kalau kami akui bahwa kitab suci kami itu tinggal lagi peninggalan tua. Kalau ditanya yang asli yang pertama ya kami nggak tahu. Bagaimana kita membuktikan zaman Musa itu masih ada? Kalau orang Yahudi itu ada. Sekarang kau tanyalah, pernah nggak kau bertanya kepada Yahudi? Hei Yahudi, kitab sucimu itu udah salah tulis sehingga orang Kristen tersesat. Pernah nggak? Coba kau selidiki dulu. Kenapa kau bilang kami selalu, wah ini salah tafsir, salah terjemahan. Sekarang kitab itu masih ada. Masih dibandingkan, masih digali. Kalian mau menggali kemana? Tidak ada yang perlu kalian gali. 1928 itulah punya kalian. Karena tidak ada yang bisa digali. 1928 tok, titik, selesai. Mau bicara ke Birmingham hanya 2.
Mau bicara kemana? Oh Pak Hafiz sudah mati semua. Bagaimana terjaga keasliannya? Kemudian ke-8. Oke lah, udah 89 udah kujawab pertama. Terima kasih. Silakan. Oke. Saya punya kita. Aku catat otak. Hafiz mati. Tunjukkan data kalau Hafiz mati semua. Hey, Utsman itu Hafiz. Ubay Ibnu Mas'ud itu Hafiz. Kok nuduh-nuduh Hafiz mati semua? Jangan framing lah bang. Saya rasa bang tahu kalau tidak semua Hafiz mati. Janganlah kayak gitu. Itu nampak kali framingnya jahat kali, Wak. Ya, yang parah itu adalah kitabnya terkanon di abad ke-300. Muridnya udah nggak ada lagi, metong semuanya. Al-Quran itu transmisinya pakai hafalan. Tunjukkan saja hafalannya yang salah. Kasus yang ada tunjukkan. Dari tadi tidak punya data. Masalah yang kami internal kami mana? Masalah internal kami. Nah itu ya, habis mati semua bohong itu. Al-Quran kitab. Al-Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan, hafalan, bacaan. Bukan hanya mushaf yang tertulis, itu mushaf namanya. Lafazan itu juga disebut Al-Quran. Ini contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Al-Quran juga tuh. Nggak perlu saya pakai catatan buku tuh, baca Amsal 7:18, marilah kita. Nggak ada kayak gitu-gitu. Al-Quran itu hafalan. Kalau memang Al-Quran kami amburadul hafalannya bang, tunjukkan keamburadulannya. Aku minta kasusnya loh dari tadi. Kemudian Al-Quran hilang, sudah dibakar sama Utsman. Al-Quran yang dibakar sama Utsman atas persetujuan Macet. seluruh kaum Ansar, orang-orang pemuka pada waktu itu dan seluruh sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, itu bukan Al-Quran yang abang maksud. Yang maksud asli atau tidak kan autograf. Kristen tidak punya autograf. Uni bisa diulang atas persetujuan bla bla bla. Udah, jangan ganggu. Jangan ganggu, jangan, biar aja. Al-Quran tidak punya autografa, Kristen tidak punya autografa, tapi Al-Quran bersandar kepada hafalan. Itu dulu. Kalau memang gabrul antara catatan dengan hafalannya, tunjukkan mana perbedaan hafalan dengan catatan itu yang salah. Itu caranya bang begitu. Kalau mau mengkritisi Al-Quran, antara tulisan-tulisan yang ditemukan dengan hafalan para hafiz, cross check, salah apa enggak. Nah kalau kami mampu meng-cross check bahwa kalian salah, abang bilang, takut kau ngomong sama orang Yahudi kalau kitab kalian diulang. Orang Yahudi sendiri bilang, kalau kitab Tanakh dengan kitab Septuaginta itu beda. Mereka yang bilang, kalian merubah-rubah kitab suci mereka. Kok kami pula? Nah kalau kau Yahudi kami berani, saya berani menunjukkan kepada Bang Billy di sini perbedaannya. Apa? Bahwa kalau kita merujuk kepada teks Samaritan saja dengan teks Mesorot itu udah beda. Samaritan itu juga Yahudi bro, Yahudi teksnya itu beda ya. Kemudian kok percaya hadis? Bang, inilah kami umat Islam. Hadis saja itu punya klasifikasi. Kalau tidak jelas siapa penyampainya, kami tidak terima. Masuk hadis mungkar, hadis maudhu. Lah kalian ketika Lukas ini ya dalam kitab kalian, dalam kitab Mahmudi ya, ketika Lukas mengatakan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan di umur ke-35 tahun. Kurang lebih seperti itu narasinya. Baca kitab Abang Lukas pasal 23 kalau tidak salah. Apa kata Lukas di situ? Menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Anggapan orang dimasukkan ke kitab suci, anggapan orang yang tidak betul, anggapan orang dia anak Yusuf padahal bukan anak Yusuf. Masa kesalahpahaman orang dimasukkan ke kitab suci, jadilah silsilahnya sampai ke bapak nenek moyangnya Yusuf. Siapa Yusufnya? Apa hubungan Yusuf dengan dengan Yesus coba? Anggapan orang masuk kitab suci. Terus satu lagi ya, Nabi Muhammad lupa, bang. Ketika Nabi Muhammad lupa ayat itu dan ayat yang diturunkan malaikat Jibril itu tidak tersampaikan kepada umat, tunjukkan datanya. Yesus saja salah kutip. Lukas pasal 24 kalau tidak salah tuh ayatnya tuh, bahwa kata Yesus ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga. Bang, temukan ayat itu di mana tertulisnya. Bahkan kata Yesus tertulis dalam kitab Torah, tahu-tahu tertulis dalam kitab Mazmur. Kalau Nabi Muhammad lupa sebagai manusia, dia memang manusia di Tuhan. Tapi tunjukkan kepada saya ayat yang diturunkan malaikat Jibril itu tak tersampaikan kepada kami. Mana datanya? Tapi Tuhan abang yang punya firman itu kok salah kutip. Katanya di dalam Torah, tahu-tahu di dalam Mazmur. Katanya tertulis seperti itu, tahu-tahu tidak ada tertulis. Tuhan loh, mau disamakan Tuhan dengan Nabi. Sebentar ya, aku diamkan anakku. Ya, bang, tolong kita substansi bang, jelaskan ya, transmisi bang ya, proses
proses panjang perjalanan kitab suci yang kita bahas. Ini entah kemana-mana, tapi saya harus counter ini. Tidak ada Taurat, Injil, Zabur. Bang, Torah itu wahyu untuk Bani Israel, Zabur untuk Bani Israel. Abang tanya kepada kami, jangankan kami orang Israel aja tidak punya autografanya. Jangankan autografa kitab suci, loh batu yang diturunkan kepada Musa aja tidak ketemu sampai sekarang. Hah? Loh batu aja yang cuma 10 tertulis, Ten Commandment itu tidak ada sampai sekarang. Kok kalian nanya pula sama kami Taurat Zabur? Apa urusannya sama kami Taurat Zabur? Torah Zabur yang diturunkan Allah itu untuk siapa? Bani Israel, bukan buat kami. Gitu ya. Kalau memang masih ada Taurat itu yang asli dari Nabi Musa, ngapain meluruskan kesalahpahaman orang-orang yang telah menambah-nambahkan kitab suci? Bukti ada tambahannya adalah apa? Pentateuch, Septuaginta itu cuma 5 kitab Musa, Bang. Pertanyaan saya, dari mana sisa-sisanya? Siapa yang membuat sisa-sisanya itu? Tambahan 1 kitab loh. Kalau kalian bisa tunjukkan satu ayat yang bertambah di Al-Quran, tunjukkan kepada kami. Kalau saya mampu 1 kitab, mampu saya tunjukkan. Pentateuch itu cuma 5 kitab Musa yang terjemahkan. Sisanya tuh kitab apa itu? Dari mana datangnya itu? Siapa yang kasih bukti itu? Siapa yang buat itu? Ya. Nah, kitab hilang ada juga di kitab kalian. Kitab Nabi Edo nggak ketemu sampai sekarang. Padahal tertulis dalam kitab kalian ada kitab Nabi Edo. Nanya antara ayat dengan kitab, tunjukkan kesalahan ayat dalam kitab kami, ayat tambahan, ayat kurang. Tunjukkan dalam Al-Quran saya ada ayat tertambah, ada ayat terkurangi. Kalian jangankan ayat, saya mampu tunjukkan ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Disepakati para sekolah Kristen, itu ayat tambahan. Itu ayat loh. Ini kitab. Kitab dikurangi, kitab ditambahkan, dikeluarkan, ada sejarahnya. Ngeri loh satu kitab loh. Macam mana itu ceritanya satu kitab loh coy. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Apa tadi kata Bang Rudi? Perintah Al-Quran ditulis oleh Allah. Ingat ya, Allah mengatakan sudah ada suri tauladan terhadap baginda Rasulullah. Kata Allah lagi di Al-Quran, barang siapa Allah maka ikutilah Rasul. Rasul saya nyuruh mencatat, Bang, dan Rasulullah saya mendampingi mereka mencatat dan menyusunnya. Mana dalilnya? Ini saya tunjukkan ya. Banyak kali framingnya dari tadi, tapi tidak bawa data. Kayak aku lagi ini bawa data ya kan. Nah, nih. Dataku akademis ini. Ini buku yang dipakai di kampus-kampus nih. Kalau mau mengkritisi, bawa antitesisnya, bawa data. Nih ya. Saya sudah bacakan ini dari tadi dalam kitabnya Al-Mustadrak sebagaimana dikutip oleh Asyuyuti. Hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan. Ini Zaid mengatakan nih, sebentar ya anak kucing. Nih apa kata Zaid ya? Kami pada masa Rasulullah menyusun Al-Quran pada Riqo. Nih, boleh dikatakan ini autograf. Ini udah nggak ada di Riqo. Abang Rudi kalau mau mengatakan kopian-kopian, hancurlah kitab kalian, karena kitab kalian juga salinan Bang. Yang Quran kami bersalahan tidak dengan hafalan Hafiz yang turun-temurun memiliki sanad, mata rantai penyambungannya. Ada nggak? Kalau kalian berbahaya, kalian tidak punya hafalan. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat tauqifi. Ini Rasulullah yang kasih petunjuk. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah tidak bisa membedakan antara huruf alif lam lam ha yang tidak bersambung dengan yang bersambung, pertanyaan saya apa masalahnya? Tetap bacaannya Allah kan? Jangankan begitu, memang abang pikir ketika kami menuliskan Allah dalam bahasa Indonesia berdosa kami? Salah Al-Quran jadinya? Pertanyaan saya, kalau Al-Quran ditulis dalam bahasa Latin, sorry sebentar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam bahasa Arab, berubah menjadi bahasa Indonesia, ada kata B-I-S-M-I-L. Masalah nggak tuh Bang? Hah? Coba tadi Abang menunjukkan gini loh, kata Allah huruf A, lam, ha itu kan berpisah tuh. Ini memperdebatkan masalah huruf tegak bersambung dengan huruf Latin yang terpisah. Masalahnya di mana? Kalau ada sebuah surat yang tertulis dengan tulisan tegak bersambung dengan tulisan yang tidak bersambung, hah? Di mana menjadi masalah? Masalahnya apa? Itu loh. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu tulisan itu, bacaannya berubah nggak jadi uluh? Berubah nggak jadi eleh? Hah? Berubah enggak? Itu maksudnya ya. Kok kayak gitu cara berpikirnya, ngeri kali. Sorry Abang Rudi ini ya. Oke. Kami tidak percaya, kami tak mau sama seperti Katolik karena nanti kami bidat.
Tapi kitabnya ngambil dari Katolik. Giliran Katolik masukkan Deuterokanonika, kalian buang Deuterokanonika. Kalian tanpa Katolik nggak punya kitab suci. Hah? Makanya saya tanya, siapa yang lebih betul? Orang Katolik atau kalian? Karena bedanya banyak kitab loh. Kitab Katolik itu ada kitab Makabenya. Nah, masalah kalau Al-Quran dibakar itu mushaf yang dibakar. Andai seluruh Al-Quran dibakar saat ini di seluruh dunia, Al-Quran tidak hilang. Kepala orang tidak dibakar, hati orang tidak dibakar, hafalan tetap ada. Ya. Nah, masalahnya ini, contoh refine ini, kalau membuat sebuah masalah ada datanya, tidak cuman asumsi ya. Siapa tuh, jangan-jangan hantu, jangan. Kalau jangan-jangan penterjemahan bisa salah, itu kasusnya sudah saya katakan. LAI saja yang katanya kredibel menerjemahkan, salah-salah menerjemahkan. Contoh, kalau keangkuhan itu artinya kemuliaan. Sejak kapan keangkuhan itu sama dengan kemuliaan? Keangkuhan dan kecongkakan itu bukan kemuliaan, tapi kesombongan itu justru penyakit itu, keangkuhan itu. Kok kemuliaan keangkuhan ini? Cemar ini ya. Jadi aneh ini ya. Kemudian belum lagi, terjemahan itu kalau tidak kredibel penterjemahnya, terjadilah macam LAI, revisi. LAI saja yang katanya kredibel, revisi aja kerjaannya, berubah-ubah terjemahannya. Inilah bahkan muncullah 6.000-an denom. Nah, sekarang aku tunjukkan. Ini kalau masalah tuh kayak refine ini baru masalah nih. Masalah tuh bawa data, aku bilang. Kalau diskusi itu yang pertama adalah data, yang kedua adalah poin. Kalau poin tidak ada, data tidak ada, ngapain diskusi, Bang? Gitu ya. Ntar aku tunjukkan dulu. Ya. Nih, tengok nih. Kita kalau bicara kitab yang dibakar, ini yang mengirikan kawan. Ngiri kawan. Ini kitab Makabe. Satu Makabe, kata orang Katolik yang lebih Protestan yang 15 abad kemudian mengurangi kitab Katolik. Di Makabe cerita si Yudas Makabe sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Ini Yesus belum lahir ke dunia ya. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Coba tunjukkan satu kitab Torah yang masih ada yang dipegang penterjemah di zaman Raja Ptolemy yang betul-betul bisa terverifikasi seperti Torah yang ditulis Musa. Kalau abang bilang Musa yang menulis kitab Torah pertinyi ini, kok bisa dia menuliskan pada itu Musa mati umur 100 tahun. Orang mati menuliskan kematiannya. Hebat kali Musa. Udah mati dia tulis juga kitab. Dia lagi mati dikuburkan, ditulisnya buku. Musa mati umur 100 tahun. Dah sembunyi lagi di dalam kuburan gitu. Ayolah, pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat. Apalagi mau dibahas? Banyak kali pun tadi. Tidak mungkin Raja Ptolemy mengambil orang-orang yang tidak kredibel. Jangankan si Raja Ptolemy, LAI saya banyak yang tidak kredibel penerjemahnya. Masa kata raka diterjemahkan kepada kata kafara? Siapa itu? Punya kerjaan, nggak pandai bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, jangan coba-coba terjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nggak kredibel itu namanya. Kalau mau jadi penerjemah, mengertilah bahasa itu, ya. Kalau mau jadi penterjemah itu, aku misalkannya menterjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Aku harus pandai bahasa Arab, Bang. Harus pandai bahasa Indonesia, Bang. Kalau tidak pandai mati dan dimakan cacing, Bang. Kacau balau, Bang. Nanti ku terjemah pakai bahasa Padang, mampus Bang orang. Macam mana mau dibilang? Penterjemah LAI saja tidak kredibel ketika menerjemahkan kata kafara dipadankan dengan kata raka. Raka itu artinya artinya ditutup. Semangat kali bundaku baru di malam ini ya. Itu ya, soalnya apa ini ya. Terus apalagi celaka. Ini dia nih ayat yang disalahpahami oleh Bang Rudi Yohanes yang terhormat, yang ganteng sekomal TikTok ini ya. Katanya celakalah yang menulis kitab suci dengan tangannya. Berarti penulis kitab kalian lain celaka. Bang, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ini merujuk kepada utusan Tuhan, bukan penulis kitab.
tapi kepada utusan Tuhan yang sok-sokan mengaku dari Tuhan, tapi menyampaikan pendapatnya sendiri. Macam siapa? Paulus. Paulus mengaku utusan Yesus, penyampai firman Yesus. Apa tapi kata Paulus yang kalian imani sebagai perkataan Yesus? Ini. Wah, ekspresi aku mantap kali ya. Nih contohnya nih. Baca 1 Korintus pasal ke-7 ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahwa pencabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan tidak perempuan mempunyai suami sendiri. Hendak suami bukan itu, terlalu panjang rupanya. Aku mau yang pendek-pendek aja. Duh, parah kali ini. Sorry Abang Rudi ya. Maaf ya Bang, aku karena udah akrab sama Bang Rudi manggil kayak gitu, jadinya sekarang sok-sok dibatasi. Jadi ya sorry. Nih kayak gini nih. Menurut pendapatku, nih masalah ini kayak gini nih. Nih, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang sedang dijatuhi hukum. Itu sih Paulus yang kasih hukum. Seperti Ulangan 18:18 yang Tuhan katakan, seorang nabi akan kubangkitkan yang perkataanku kuletakkan di bibirnya. Semua surah Al-Jin. Abang bilang tadi apa? Masa Muhammad menceritakan jin? Mana ayatnya Nabi Muhammad yang abang maksud? Bacakan surah Al-Jin itu, tanyakan kepada saya. Apakah layak itu dikatakan perkataan Tuhan? Baru saya bahas. Kalau abang cuma bilang mentang-mentang namanya surat Al-Jin, abang pikir itu Al-Jin yang bercerita. Janganlah kayak cetek kali bang. Nanti kalau aku bilang, nanti misalkannya ada surah An-Naml, berarti semut yang bercerita di situ. Masa kayak gitu? Itu kan nama itu boleh dipanggil Al-Quran, surah Al-Baqarah itu boleh dipanggil surah Alif Lam Mim. Boleh juga disebut sebagai surat terpanjang, itu cuma nama, tidak ada kaitannya dengan perubahan ayat. Ya, sapi betina pun boleh dipanggil, tidak masalah, dah haram. Tidak haram ya Habibi ya Mustafa ya Nurul Ain, ya, dah haram hukumnya. Yang haram itu adalah membuang kitab suci, padahal dipercayai itu kitab suci. Yang haram adalah merubah. Cubit lagi pipi aku sekali lagi bercantik, ya, tuh. 1 Korintus pasal 7:40. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia. Tetapi menurut pendapatku bukan menurut firman Tuhan. Lah. Kata Paulus, menurut pendapatku bukan firman Tuhan katanya. Bahaya kali, Wak. Kok tahu kalian Paulus ini betul? Padahal Yesus berkata, hati-hati dengan Farisi munafik. Farisi itu munafik kata Yesus. Kok kalian angkat orang Farisi jadi rasul? Kok percaya kalian? Ini masalah, Broder, ini masalah. Kalau masalah Al-Quran mana Bang Rudi? Saya menunggu dari tadi. Apa masalah Al-Quran? Mana masalah intern kami? Kalau masalah internal kalian udah banyak. Anglikan beda kanonisasinya, Ortodok beda kanonisasinya, Katolik beda kanonisasinya. Ternyata Lutheran pun beda. Ternyata di SS beda dengan teks Mesora. Buktinya mana Rifa? Mari kita buktikan. Kayak gitu diskusi ya. Tunjukkan datanya. Begini coy cara diskusi ya. Nih. Bentar. Wait. Ini itunya ke-mute nih. Aku belum ngomong. Ini aku lagi ini. Nih. Ya. Ini data akademis ya. Nih. Kayak gini bahaya kalau kitab suci nggak jelas siapa penulisnya, siapa yang mengarangnya, siapa yang mengkanonisasinya. Kayak gini jadinya ya kan. Ternyata aku kalau kayak gitu tetap cantik ya. Nih, tengok ya. Ini kalian lihat ini. KJV di Matius pasal 17 ayat 21 di KJV ada guys, tapi di NIV hilang. NACV hilang, NASV hilang, di remove, NCP remove, NRCV di remove. King James Version pada abad keberapa? 11. RCV kapan? 1952. Kok dihilang? Kenapa ini di remove? Apa ini? Kok dihilangkan? Aduh, parah kali bah. Abang bilang tadi apa? Abang bilang Birmingham sedikit kata abang bisa jadi 30 juta. Pertanyaanku ini nih di abad kedua kok segini cuman manuskripnya bang? Kok abad ketiga jadi banyak, abad keempat segini, abad kelima segini, kok abad ke-10 jadi menunggak seperti setinggi gedung WTC? Dari mana ini didapat ini? Siapa yang nulis ini?
Siapa yang nulis itu? Kok bisa sebanyak itu? Hah? Kok ada aja lah orang Kristen ya. Di abad kedua cuma sedikit manuskripnya. Di abad ketiga, abad ke-10 banyak. Siapa yang Hah? Nah, ini masalah nih. Masalahnya kenapa ini yang paling bahaya tuh ini nih. Di dalam teks kitab kalian, kalau kalian lihat di dalam kodeks kalian, kitab kalian itu, bahkan kitab kalian pun ada tulisannya begini tulisan. Baca ini. Nah, ini ayat, ini kitab, di sini ditulisi, ditambahi sama orang. Apa bahasa Inggrisnya ini? Bodoh katanya. Jangan kalian ubah-ubah katanya. Ini kitab kalian, di kodek kalian ini, potongan kodek kalian diganti. Ya, tekstual kalian aja dikomplain. Sama kalian Kristen loh, kitab Ibrani aja dikomplain loh. Bodoh, jangan kalian rubah-rubah. Biarkan saking banyaknya orang rubah-rubah, ditulislah sama, nggak tahu kita siapa yang nulis ini ya. Entah paus, panakah, nggak tahu lah aku ya. Apa katanya? Bodoh katanya. Apa kalian ganggu-ganggu ini? Itu katanya ini. Bayangkan ini tulisan bahasa Yunaninya nih. Aku nggak pandai memang bahasa Yunani. Ini dia, ini bahasa Yunaninya nih. Bacalah ini. Ini bahasa Yunani. Aku memang nggak pandai, tapi ini translate-nya. Kalau salah ini apa yang telah ku translatekan ini menjadi ini bahasa Inggrisnya, kalian buka YouTube Rudy Yohanes, buka YouTubeku, tunjukkan kalau terjemahan antara bahasa Yunani ini dengan bahasa Inggris ini salah. Ya, gitu cara diskusi. Tolonglah. Nah, sekarang aku ke poin. Ya, aku kalau diskusi itu yang pertama data, yang kedua poin. Kalau nggak ada data, mending aku besok jualan cilok. Aku kalau nggak mau jualan ini, aku jualan lontong sayur. Aku ngapain jadi debater ya kan, kalau nggak ada data ya kan gitu. Terus gini ya, nah nih gini caranya, kita buka dulu komparasi 4 kitab yang terdahulu. Ini kita belum masuk ke PB guys, kita masuk ke PL aja ini. Ke PL, apa yang ke PL? Teks Mesorah, teks Samaritan, DSS, Dead Sea Scroll yang ditemukan, kemudian ya yang katanya itu kitab Yesaya ada panjang gulungannya, dan juga apa, kitab Septuaginta. Mari kita bahas. Nah, ayat per ayat. Kalian semua punya rekaman, silahkan kalian rekam dataku ini, karena kalau aku buka data satu-satu lama. Bang Rudi banyak kalian sampaikan, aku langsung salah. Lihat ini ya. Ini kalian buka link ini. Ini adalah link Septuaginta. Teks Mesorah, teks Mesorah ya. Lihat ini teks Mesorah bahasa Yunaninya apa di sini ya. And God called the firmament heaven, and there was evening, and there was morning a second day. Kayak gitu kata dia kan. Dan Tuhan memanggil menciptakan langit dan bumi, dan ada siang ada malam, tidak ada kata-kata. Tuhan lihat itu bagus. Tapi kalau kalian lihat di dalam teks Septuagintanya ya, ini teks Septuaginta ya, kalian lihat ini, kalian buka ini link Septuaginta nih. Tahu nggak kalian apa di sini yang ditambahkan? Ditambahkan ayatnya, and God called the firmament heaven. Apa di sini? And God saw that it was good. Nah, kata dan Tuhan melihat itu bagus, itu hanya ada di Septuaginta. Di teks Mesorah tidak ada. Pertanyaanku, bolehkah menambahi dan mengurangi firman dalam Bible? Kalian jangankan menambahi, orang zaman dahulu jangankan menambahi, mengurangi firman, kan mengurangi kitab suci dari Katolik. Bayangkan, entah siapa. Aku pun bingung sekarang yang mengurangi kitab suci itu Katolik atau Protestan gitu. Kalau seandainya Protestan betul, berarti Katolik nambah-nambahi kitab. Kalau Katolik itu betul, Protestan mengurangi kitab. Ini udah bukan bicara ayat lagi ya, tapi ini bicara tentang kitab suci. Nah, kalau ayat aku udah tunjukkan data. Sekarang aku masuk ke dalam kata teolog. Ini buku dipakai di fakultas ya. Ini bukan buku sembarangan. Siapa penulisnya? William Barclay. Siapa dia? Bukan tukang cilok, teolog. Apa kaitannya dengan Marudi? Nggak ada kaitannya. Buka kitabnya halaman 185. Ini berjilid ya. Akademisi yang sekolah di teologi itu akan beli kitab ini, sama seperti kami akademisi akan membeli kitab Al-Qurtubi seperti yang aku punya ini ya. Jadi aku mahasiswi akan beli kitab-kitab penting. Nah, aku beli ini 3 juta nggak apa-apa, demi ilmu nggak apa-apa aku beli. Nah, kalian harusnya punya kitab ini, karena ini adalah seorang teolog yang diberikan hadiah oleh Ratu Elizabeth penghargaan karena dia adalah seorang teolog ternama dan terkenal, berilmu. Nah, apa kata si dia ini ya? Apa kata dia? Hebat kan Bang Rudi kayak gitu kalau diskusi itu, jadi gak bosan orang bang. Emang gak pandai kan? Ya.
Kawan-kawan, coba kalian buka di halaman ke-185. Apa kata si teolognya ini? Catatan mengenai 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Udah kubuktikan tadi ya. Kubuktikan tadi dataku ya, dihapuskan. Nah, satu ayat yang kita hapuskan sama sekali, ayat itu berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga Bapa Roh Kudus. Ini ayat Trinitas kawan. 3 dalam 1 ini kawan. Oh, fundamentalnya Kristen ini. Terjemahan Revised Version menghapuskan ini. Remove. Wih. Adalah sebagai berikut. Pertama, ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-4 Bela. Apa yang bawa ini? Ada lagi Tuhan kasih firman ke orang-orang setelah Yesus. Hah? Belum lagi kita pusing dengan kitab Matius ketika Matius menceritakan tentang si Lukas menurut pendapat orang bahwa Yesus anak Yusuf. Padahal Yesus bukan anak Yusuf. Pendapat orang yang salah masuknya di kitab suci. Ini kitab suci loh ya. Apalagi ayat ini. Nah, kemudian tidak ada seorang pun dari bapak gereja yang besar yang mengetahui adanya ini. Teman-teman, ini polemik. Bukunya apa? Ini Pemahaman Alkitab Setiap Hari, ditulis oleh William Barclay di halaman 187. Ini referensi. Oh, arti literasi, ngerti literasi dia? Ngerti dong. Ya, nah, terus apa? Bukan cuma masalahnya. Nah, terus ini ya. Apa kata ini masalah internal mereka ya, bukan masalah sebenarnya umat Islam ya, masalah mereka. Cuman kita masalah mereka ini kita tanya sama mereka kayak mana sebenarnya mereka, kan masalah mereka punya masalah dulu, kita masalah kita ya. Mana lagi yang cubit-cubit aku nggak ada. Hadisnya ini akan bahasa ini. Kata yang berarti tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya, tadi Bang Budi bilang jangan membaca Al-Quran orang bidat, kata dia. Yang mana buktinya Bang? Kalau ini ada pernyataannya dari salah satu teolog Kristen. Apa katanya? Melainkan yang mengutipnya adalah seorang Spanyol yang nama Priscillian yang meninggal datang 385 Masehi. Ulala, pertanyaanku, dan mana bisa percaya bidat yang kutip? Hah? Siapa yang punya agama kalian itu yang menentukan ini firman Tuhan? Pokoknya 4 kitab ini firman Tuhan ini. Irenaeus, Irenaeus. Tidak mungkin kitab kanonik ini lebih dari 4 karena kata Amin itu ada 4 katanya. Siapa Irenaeus Bang? Apa urusannya sama Yesus? Kok bisa-bisanya dia bilang kalau kitab kanonik cuma 4? Apakah juga ada betul kata Paulus dipilih ketemu tanya dibukakan lalu berguling-guling mendapat urapan Roh Kudus dan termasuk roh di dalam dirinya lalu mengeluhkan pendapatku kayak gitu ya. Mana kayak aku Umi? Kalau di atas enggak, tapi katanya ke bawah like begitu. Di atas bagus loh, ya. apa terpengaruh? Layarnya ya, bantu tap layar. Itu apalagi tetap Ini sebentar Bang, tapi sebentar di ini buat Oliva sama Bang Rudi mau ditambah 1 jam nggak? Karena ini luar biasa nih, tiap-tiap partisipannya itu bicara minimal 20 menit, 20-30 menit ini. Tambah 1 jam nggak? Enggak, karena saya lagi nulis buku ya. Saya kan lagi nulis buku, jadi saya harus tayang. Jadi saya hidup tuh saya nulis buku Umi. Jadi mungkin saya tidak bisa lama-lama. Saya lagi nulis buku. Oke, gitu di sisa waktu 27 menit lagi. Oh, dilanjut nggak ditambah waktunya ya. Katanya sih, udah kita ke ya, habis kalau Bang Rudi mau menanggapi lagi nggak apa-apa, itu closing statement aja. Kan aku lebih lama, aku mau menulis buku. Bang Rudi, Bang Rudi nggak dengar dulu. Rudi tadi buka dulu. Kok ada di mute aku? Perasaan ada aku mute tadi. Oke. Saya juga besarkan gambarku.
Bang, sebentar. Masih sudah selesai? Uni? Oh, habis ini, Aku habis ini Oh, gila. aku nggak lama. Oke, sebanyak ini daripada diri Pak. Aku singkat aja. Kau bohong, pembual. Kenapa aku katakan kau pembual? Dari tadi kau tidak bisa membandingkan Quranmu yang sekarang dengan Quranmu yang catatan lama. Tidak ada. Semua ucapan kau bohong. Sementara kau dengan aktif membandingkan Alkitab sekarang dan Bible zaman dahulu. Kita bukan kita sekarang dengan dahulu. Artinya apa? Betul bahwa kitab suci orang Kristen itu ada dasarnya. Al-Quran ada dasar. Tempoh kau ada isi. Bagaimana kau membandingkan kitabmu yang asalnya ada? Artinya semua Tuhan ayatkan. Bagaimana bisa itu? Tidak bisa menghadirkan di hadapan kami. Kalau di pengadilan kau dekatkan pembohong, dusta. Sudah masuk ke sel. Apa kau pembohong? Dan tunjukkan itu banding. Kalau Bible kau tunjukkan bagus. Artinya itu memang punya sejarah. Al-Quran tidak punya sejarah. Aku lembar bisa mengajar 100 sampai berapa ayat. Bagaimana kau membandingkan menyatakan yang ini adalah berisi kebenaran? Coba lagi kau di mana? Ini ada 2 lembar, terus kita memberikan 114. Dari mana itu kali ini semua? Kita teknologi akademik tidak duain. Kau bisa menghasilkan 114 ayat. Bang, bentar Bang. Bang izin. Kita ngelek. Orang-orang di bawah dengar ini Umi Dini yang ngelek. Terus ini nggak masalah, tapi Umi Dini punya masalah, orang di bawah. Ya, percuma kita ngomong, karena Umi yang bermasalah. Gimana? Umat yang bermasalah. Aku juga ngelek kata dia. Di bawah ngerek, kalau di atas aman, di bawah ngerek. Gimana Uni? Ya, berarti komanya bermasalah. Koma Umi. Ini Bang Rudi kali ini. Dia ngelek juga dia. Gimana mau ditutup di off dulu baru nanti buka lagi 1 jam ini kasih waktu 1 jam. Apanya? Ini katanya harus di off dulu internet semua. Ya, off dulu aja dulu. Off dulu teman-teman ya, kita Umi buka lagi.
Buka mic-nya. Mau ngadapin siapa? Blender. Mau ngadapin Blender. Saya di sini tidak mau berdebat, Bang. Itu hanya sebuah kata-kata pertanyaan. Gak mau berdebat. Pertanyaanmu. Gak mau berdebat tapi nge-report gitu. Siapa yang report? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Ada katanya. Reza, kau tujuan utama Kalau kamu apa? nipu enteng banget ya Reza ya. Ya, saya tujuan saya. Perlu lagi Bang Al. Nggak perlu lagi, Bang. Enggak, tadi dia bawa itu. Enggak gini Bang, kita jaga Bang, Komalabang Bang. Nanti Siap. Komalabang nanti tegulung nanti gara-gara dia satu. Mending kita nunggu OTN Enteng banget dia bilang nggak ada Bang, tapi terakhir dia hampir ketawa itu nggak ada Bang gitu. Bang Bad akan berjalan dan membawa engkau kepada orang Amori. Erasmus itu hanya tentang siapa yang memberikan Septuaginta, jadi mereka hanya ditelan kayak gitu aja nih. Oke, silakan nih lanjut Ya. dulu. Jadi gini ya teman-teman, poin saya adalah Al-Quran itu kita tuh Rudi dan saya Kristen Islam itu dapat informasi-informasi itu dari tertulis, dari buku yang tertulis. Saya dapat hadis dari kitab Sahih Bukhari. Si Rudi mengerti tentang apapun dari buku tertulis. Pertanyaan saya, buku tertulis itu sumbernya mana? Contoh Imam Bukhari itu sumbernya dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya dia dapatkan hadis. Gurunya dapat dari mana? Tentu dia juga punya musnad yang adalah juga dapat dari gurunya. Nah nanti ada nggak kejelasannya? Dijelaskan sama Imam Bukhari. Nah kalau Imam Bukhari tidak mendapatkan sanadnya jelas ke atas, dia tidak mau terima. Itu masuk ke dalam kategori doif atau maudu atau nanti lemah ya doif. Nah sangat krusial ini adalah mempertanggungjawabkan kanonisasi kitab perjanjian lama dari tahun penulisan yang diajarkan Musa dengan kanonisasi Bible perjanjian baru dari pengajaran Yesus sampai ke Kristen sekarang ini. Jadi dari pengajaran Musa, Daud sampai ke Kristen, dari Yesus sampai ke Kristen. Kalau dari Nabi Muhammad saya bisa jelasin. Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'ut, tabi'ut ajarkan kepada ulama-ulama lainnya sampai kepada kita. Datanya ada nggak? Ada. Siapa salah satunya? Contoh. Saya kasih sanad, mata rantai sanad transfer Al-Quran itu jelas adanya. Contohnya kayak gini nih, ya. Udah lapar aku. Aku mulai lapar. Kayak gini nih, nih ya, nih, ini nih. Nih, ini namanya mata rantai sanad ini, sanad keguruan nih. Nah, jadi ini satu orang punya ijazah nih. Dulu zaman dahulu ulama-ulama kita ketika mengajarkan satu hadis itu dikasih ijazah. Ini sanad keguruan Al-Quran Ustadz Haji M. Sakowi Maron Probolinggo. Ini sanadnya, ini ijazahnya, ini verifikasi kalau dia itu dapat bukan sembarangan. Kalau memang dia sembarangan, buktikan kegabrulannya. Kalau dari orang sembarangan tuh bakalan acak-adul nanti ya. Nah contoh nah ini dia Sarkowinya nih, Muhammad Sarkowi dapat dari mana? Dari Syekh Muhammad Basharli Alwi-M. Dari atas ini dapat dari mana? Dari Qiraah Hasin. Ya ini dia Qiraah apa namanya? Para pengkiroah, hafaz terpisahnya kiroahnya di sini. Ujungnya sama. Ini dia. Sama nih. Sama ini orangnya sampai ke atas ini nama orang ini. Nama orang nih. Berapa generasi ini nama orang? Sampai ke mana? Sampai ke Al-Imam Hashim Ibnu Abi An-Najud. Ini imam kiroah. Ya. Sampai di mana? Di atas Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Habib. Sampai ke atas Asy-Syahabah Utsman Ibnu Affan. As-sahabat Utsman Ibnu Affan Ali bin Abi Thalib. Mereka dari mana? Dari Rasulullah. Ini jelas nih mata rantainya nih. Bible bisa nggak kasih ini ke kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia bilang saya berbohong, saya tidak bisa membandingkan. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kita pakai logika ya.
Apa yang mau dibandingkan kalau hafalan umat seluruh dunia tidak berbeda? Kalau kita bicara kiroat itu terverifikasi dengan sanad, itu hal yang divalidasi, itu cara membaca. Tohet, toha, ikang, ikan, dan itu dibolehkan. Makanya Rasulullah meminta sab'ah a'ruf. Kiroat itu bisa sampai 1000. Tapi makanya ada kanonisasi kiroah, bukan Al-Quran yang dikanon. Cara baca itu dikanon. Ada orang yang mengada-ngadakan. Contoh saya, guru saya ngajarin gini saya bacanya. Ini contoh ya. Al-Fatihah lah contohnya. Di Jawa tuh Al-Fatihah. Makanya ketika kita belajar Al-Quran itu kita ditahsin, panjang pendeknya harus sesuai, tajwidnya harus sesuai supaya tidak berubah ayat itu. Makanya ketika dihafalkan itu dibaca kemudian diverifikasi sama guru. Itu caranya. Tahap-tahap aja deh. Jadi sayang sekali ya saya tidak bisa closing statement. Saya mau terjemahan yang bisa membuat doktrin berubah. Saya mau tunjukin nih. Terjemahan itu merubah doktrin, saya tunjukin. Doktrinnya fundamental lagi. Dalam Ibrani pasal 1 ayat ke-8. Dari tahtamu kepunyaan Allah dikutip menjadi kitab perjanjian baru menjadi tahtamu ya Allah. Bahaya loh. Tahtamu kepunyaan Allah jadi tahtamu ya Allah. Apa nggak ngeri nih? Ya, itu yang mau saya tampar tadi tapi nggak jadi. Hanya nggak ada. Jadi saya lihat ini dari tadi Rudi Yohanes cuma modal mulut doang ini, modal mulut, modal congor. Ya beginilah umat Kristen ini, karena untuk menggait pengikut itu adalah investasi sebenarnya, investasi. Kalau saya nggak ngurus itu pribadinya bang, bagi saya matilah situ. Yang saya argumennya, setiap argumen dia itu blunder ke dirinya sendiri. Dia bilang siapa penulis Birmingham, emang dia tahu siapa penulis P5 P sekian itu? Jangankan P sekian itu yang ada dalam manual skrip itu, sedangkan kitab Matius, Markus, Lukas saja itu masih dikira-kira. Ya jadi saya enggak kalau dia mau gitu-gitu saya enggak peduli. Emang kita sedang berhadapan dengan Kristen, kita tahu Kristen, jadi bagi saya enggak peduli. Yang penting adalah iya, benar-benar Kristen tahu sendirilah. Narasinya liar. Ya, saya lapar ini Umi mau cari makan. Saya lapar kali, saya mau mual saya karena saking laparnya. Umi, saya mau makan dulu ya. Nah, saya dibilang dia bohong. Bohong itu definisinya adalah Lanjut. Ini kok lebih parah dari emak-emak ini orang nih ya. Emak nih. Dia lagi ini godain Bang Sidik dia. Nah, di saat firman itu adalah Allah, berarti firman itu Allah ya. Di saat firman itu adalah Allah sama dengan firman. Kemudian di sini di ayat 14 firmannya udah jadi manusia. Berarti Allahnya itu sudah jadi manusia. Allahnya berarti kemana? Allahnya udah nggak ada, kan udah jadi manusia. Dan selama ini apa yang dilakukan Yesus? Yesus berdoa kepada Allah, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Berdoa kepada siapa? Ngibul gitu maksudnya. Allahnya kemana? Kan udah jadi manusia. Allahnya kemana? Kan manusia. Kan udah jadi Yesus katanya. Kalau gitu Yesus berdoa ke siapa? Pura-pura berdoa. Jadi gini loh Mbak. Allahnya kemana dulu dijawab. Diam dulu ya. Ya. Diam. Silakan. Di pause dulu. Diam. Oke. Pause lagi. Jadi gini. jadi gini ya Mbak. Jadi gini. Oke, kita dengerin ya. Kalau jadi gini bakalan panjang. Ya, kamu ngomong 2 menit, Po. Silakan. Ya, ngomong. Jadi gini ya Mbak Nat. Lemes suara. Ya kenceng dikit lah Po suaranya Po. Kecil banget. Jadi pertanyaan Anda saya tidak keseluruhan seperti itu Mbak. Halo? Kedengaran? Ya, lanjut. Ya didengerin. Lanjut. Kamu kan bilang Sudah kalau bagus, kamu ngomong aku diam. Aku diam kamu panik. Gimana sih? Enggak, aku diprotes suara aku kecil katanya. Gitu Ya, sekarang gedein ya. Ini udah bagus ya Mas? Udah bagus. Jadi gini ya, dari pertanyaan Anda aku sudah bisa memahami bahwa
Anda tidak membaca Alkitab itu secara keseluruhan. Kenapa? Di mana di Yohanes 4 ayat berapa itu? Di situ dikatakan Allah itu roh. Ya kan? Oke, Allah itu roh. Jadi Allah kami itu memang hidup, Mbak. Jadi dia bereksistensi. Jadi Allah itu memiliki roh, memiliki firman. Seperti itu. Jadi yang berinkarnasi itu, Mbak, yang menjadi manusia itu, sesuai teks adalah Hologos. Oke. Di mana ada bos. Allahnya sudah jadi manusia. Selamat tahun baru. Apa kabar? Ini pertanyaan saya aja nggak dijawab loh dari tadi. Katanya Allah itu firman, terus sudah jadi manusia, berarti kan Allahnya kosong kan? Selama ini Yesus berdoa gimana? Pura gitu, ngobrol gitu, ngomong sendiri, monolog gitu. Kayak apa? Dijawab lah. Aku sudah jawab loh. Iya, Mbak. Kok nggak nyambung berarti ini orang, nggak nyambung. Ini akibat dia sering tidur siang di malam hari, jadinya kayak gini dia. Kok di framing sih? Lalu ditanya apa jawabannya nggak nyambung kan? Jadi gini loh, Mbak. Jadi gini lagi. Sebenarnya Mbak ini sudah mau pintar, tapi ya itulah. Jadi gini apa lagi? Kamu sengaja dilama-lamain, soalnya kamu sambil mikir mau asumsi apa? Jadi enggak. Jadi Allah itu adalah roh. Jadi yang sesuai konteks yang jadi manusia itu adalah firman, ya kan? Bukan yang penyanyi vokalis, siapa itu firman yang vokalis. Ini ngapain sih nih orang belibet? Kamu tadi bawa di Yohanes itu Allahnya katanya firman, terus sekarang kamu bawa lagi ke roh, nanti kemana lagi? Ke Casper, kemana lagi? Ditanya kalau kali. Yang saya tanya tadi, terus kalau Allahnya itu firman, terus sudah jadi manusia, Allahnya kemana? Kosong. Terus di saat Yesus berdoa itu gimana ceritanya? Dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Gitu pertanyaannya gitu aja, Mbak. Dia pura-pura berdoa, apa dia monolog, apa gimana? Kok gak nyambung kali nih orang? Kayaknya jangan tidur siang di malam hari dong. Po jawab po, bilangin po. Tuhan berdoa. Po jawab po gini po. Po dengerin po. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu aja. Iya, jawaban yang bagus. Terima kasih jawaban yang bagus. Silakan yang lain mungkin mau ditangkapin. Jadi saya ingin Mbak mengetahui Tuhan kami seperti itu. Jadi Mbak harus bertanya. Ketika pertanyaan Mbak itu amburadul, ya saya berusaha mohon waktu dan tempat saya persilakan. Ini dapat. Biar dia ngomong dulu, pokoknya harus ngomong dulu. Saya ada diberi kesempatan. Iya, kamu gak nyambung, makanya langsung aku lempar aja. Udah, aku udah nggak butuh, nggak nyambung. Oke. Kalau Mbak sudah nggak butuh jawaban ya nggak apa-apa. Silakan biar Mandi, Bunda Rama lanjut dulu. Apa ya? Ini mah gue serahin ke mualaf dulu aja yang kerja. Kalau mualafnya udah capek, jam-jam kan mualaf itu kerja sampai jam 12. Ya ini gilirannya Mbak. Sebenarnya tuh aku pengen dengerin kalau dia tuh menjawab sesuai dengan yang ditanya gitu loh. Nanti kalau dia mau persoalkan, dia mau menjelaskan lagi, ya itu nggak apa-apa. Tapi minimal jawab dulu lah apa yang diminta gitu loh. Dia mau bernarasi lagi ya silakan. Soalnya ini murid saya. Bosku, minta izin mau bertanya, Mbak mau saya jawab apa? Biar Mbak itu tidurnya pertanyaan pertama, pertanyaan pertama ya, di manakah Allah itu di saat Allah itu sudah menjadi manusia? Berarti Allah itu sudah kosong. Nah jadinya Yesus itu berdoa kepada siapa? Kan Allahnya sudah kosong kan? Allahnya kan firman. Berarti ada dua ya. Nah ya itu pertanyaannya. Silakan Po. Berdoa kepada siapa? Berarti ada dua ya Mbak. Mas saya
saya pertama kealahannya kosong atau perjelas enggak dulu. karena itu sudah jadi manusia, dan yang kedua Yesus itu berdoa kepada siapa? Ya, silakan. Oke, thank you. Jawaban pertama dari pertanyaan yang pertama, yang awal aku jawab ya. Oke, baik. Jadi gini Mbak, Allah kami transenden, dan Allah kami itu Transgender. manusia itu adalah Apa dia bilang? Transgender. Gimana bang? Aduh. Apa? Jadi begini Mbak. Jadi Tolong gini, diulang apa dia bilang. Jadi Allah. Oke, saya jawab. Saya nggak usah jelaskan dulu. Saya jawab. Oke, jadi Allah kami tetap ada di surga Mbak. Gitu. Bukan berarti hologosnya jadi firman, terus dia juga sudah nggak ada di surga. Enggak gitu. Enggak gitu. Kalau yang di dunia itu siapa gitu pertanyaannya? Katanya firman itu adalah Allah. Berarti firman itu berarti sama dengan Allah. bentar. Terus Saya Allahnya menjawab itu nomor jadi dua dulu. manusia. Kok kamu bilang masih ada? Gimana sih kok? Gimana sih ini orang? Saya mau jawab nomor 2. Oke, dijawab nomor 2. Nomor 1 sudah terbukti jawabannya ngibul. Aku bukan bohong tapi Mbak nggak ngerti. Oke, jawaban kedua apa? Bukan ngibul, Yang sebentar. saya tanya ke pertanyaan Saya kedua. perjelaskan. Langsung Jadi dijawab. Oke, jadi Yesus pada menjadi manusia kan namanya Yesus, yang hologos ini menjadi Yesus. Jadi Yesus itu dia berdoa kepada Bapa seperti itu. Kenapa begitu Mbak? Karena memang eksistensi atau Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memang dari awal sudah ada. Jadi dia berrelasi, berhubungan untuk mengerjakan apa yang akan dilakukan anak seperti itu. Hologos ini adalah pribadi Allah yang kedua, telah menjadi pribadi Allah yang kedua, menjadi manusia, berrelasi dengan Bapa atau Allah yang memang memenuhi segala alam dan segala ciptaannya sampai di surga. Jadi yang berinkarnasi itu adalah hologosnya. Hologosnya lagi. Firmannya lagi, katanya firmannya itu Allah. Ya sudahlah, kamu bilang itu pribadi kedua. Berarti saat Allahnya itu berfirman, terus firmannya itu jadi manusia, Allahnya tetap ada ya, Bapaknya tetap ada. Bilang Allahnya, bilang Tuhanmu atau Bapak, gitu aja kurang nggak kata lu. Oke. Bapaknya tetap ada ya, Bapaknya tetap ada, terus sudah jadi anak ya, si manusia ini namanya Yesus. Berarti Tuhanmu waktu itu sudah ada dua. Ada dong. Berarti Tuhanmu sudah ada dua waktu itu. Dia lagi ngelekin bola tali. Iya. Iya kan? Tuhanmu berarti waktu itu sudah, berarti saat firman sudah menjadi manusia, Tuhanmu ketambahan satu lagi. Ada Tuhan Allah, ada lagi Tuhan manusia yang dihasilkan dari hologos itu yang kamu bilang itu kan? Udah dua jumlahnya. Iya. Iya, ada dua. Oke. Pertanyaan ini sangat bagus, bosku. Pertanyaan ini bagus, jawabannya beradul. udah mulai pintar. Pertanyaan saya bagus memang. Wah, pelintir juga lo Po ya. Banyak yang amburadul. Tuhan itu dua berarti. Ketambahan lagi Roh Kudus 3. Jadi jadi secara eksistensi jadi secara eksistensi Allah kami yang transenden itu yang telah berinkarnasi memang secara pemahaman manusia atau otak kita yang kecil ini memahami Allah itu benar Mbak apa yang Mbak katakan. Jadi pribadi Allah namanya itu ya. Sebentar, apa namanya kalau pribadi menghadap ke dosen? Eksistensi juga kan? Apa bedanya eksistensi menghadap ke dosen untuk supaya ada yang direvisi, diperbaiki dengan eksistensi Tuhanmu, itu apa bedanya Bang? Soalnya gini ya Bunda Maria, sorry. Rama. Jadi Bunda Maria, saya mamanya Tuhan bukan?
Nah, jadi gini, ketika kita memikirkan bahwa Allah yang maha besar itu menjadi manusia, yang nggak bisa. Kan Alkitab juga mencatat bahwa Bagaimana bumi mungkin? ini adalah tumpukan kakinya. Oke? Nah, Tapi kalau sebentar. Kalau Jadi, Allah itu enggak, kalau saya kamu itu ngomong itu lalu loh. Seimbang. Sampai kita nunggu biar selesai ngomong. Ini Allah itu maha besar. Makanya di dalam Tawarik 2:6-18, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi hidup bersama manusia? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau. Apalagi kau kandungannya Maria. Kan pemikiran kalian Tuhan yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia Yesus. Itu tuh pintar. pikiran lah. Padahal di Tawarik tadi ku baca kan, Pintar. bagaimana mungkin atau mana mungkin ya, Tuhan pintar. turun Saya bersama setuju. manusia di bumi? Berarti kau bertentangan dengan data-data Bibelmu sendiri. Itu baca 2 Tawarik 6:18. Mana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia? Allah itu maha besar. Bagaimana mungkin perutnya Maria menampungnya? Ya, rumah yang dia dirikan Salomo saja nggak bisa menampung itu. Saking maha besar. Atasi langit pun tidak bisa memuat Allah. Apalagi kandungan Maria, apalagi itu mulut rahimnya kalau dia ngeden. Coba kau berpikir ke situ deh, pakai akalmu. Lanjut. Oke. Jadi kalau sudah begini Mbak Natalia, ya saya harus kembali lagi ya Mbak Natalia, sorry ya. Jadi gini ya Bunda Rahma. Jadi Bunda Rahma harus tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mama Yohanes, Ya. dari mana Yohanes? Sebentar. Dari mana Yohanes tahu? Dari mana Yohanes tahu? Dari mana Yohanes lihat firman bersama-sama dengan Allah? Dari mana? Dapat informasi dari mana si Yohanes? Jawab. Oke. Dari mana? Jadi begini, saya belum. Saya tanya, sudah ke dari satu, mana? itu, Kan kau bawa Yohanes 1 nomor 1. Sabar dong. Pada mulanya firman, Ingin di firman tempat aku, bersama-sama dengan Allah. Pertanyaan saya, dari mana si Yohanes ini mendapat informasi kalau firman bersama-sama dengan Allah? Silakan. Iya, kalau Bunda bertanya lagi seperti itu berarti gimana ya? Oke. Jangan dipersulit. Enggak fokus. Bukan persulit bosku, maksudnya enggak fokus diskusi kita gitu. Jadi gitu loh Mbak Natalia. Jadi Allah itu tetap ada di surga, dia bereksistensi atau berinkarnasi menjadi manusia adalah hologosnya. Jadi Gini loh, muridku gini loh. Muridku dengerin dulu. Bapak di surga tetap dengerin gini ya. Bapak di surga tetap ada. Yesus ada di bumi, dia juga Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Ya. Ada berapa Tuhan? Orang Gimana? bengek kau ketawa. Tar dulu Bunda, tar dulu. Bapak di surga Tuhan. Yesus di bumi Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa? Satu. Yang mana yang Tuhan? Yang di bumi atau yang di Tadi surga? katanya 2, sekarang ditanya Bang Handi 1. Ini orang gimana? Dua. Dua apa satu? Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Oh iya, dua Tuhan. Lanjut mana kali? Dua, udah. Lanjut. Lanjut aja Bang Handi. Harus kerja sampai jam 12. Aku gregetan soalnya dia temponya nggak bisa dicepetin. Kalau ada remote tempo dia ngomong dicepetin nggak apa-apa deh. Temponya lama. Jadi firman Dekat sama dia, rasanya ingin dorong dia supaya ngomong cepet ya. jadi firman Iya. Mohon maaf ya. firman itu ciptaan Tuhan atau menjadi manusia ini. Artinya firman apa coba? Firman adalah permulaan pekerjaan Tuhan, betul? Betul?
hologos itu firman. Definisinya memang dia adalah Permulaan pekerjaan, betul? bukan. Hologos itu adalah kayak apa ya? Kayak pikiran kita atau pikiran Allah seperti itu. Iya, Jadi, permulaan pekerjaan Tuhan dari mana? Sebentar. Permulaan Sebentar. pekerjaan Tuhan dari mana? Firman, betul? Mas Sidik, pertanyaannya amburadul, nggak nyambung dengan firman. Permulaan pekerjaan Tuhan dari mana? Waktu Tuhan menciptakan pertama kali itu apa? Pak? Firman ini saya tanya, permulaan pekerjaan Tuhan bukan? Bagaimana? Aduh. Putus suaranya, Mas. Mas Sidik. Coba, arti firman itu apa? Oke, arti firman itu kalau dalam konteks itu kan hologos, sang firman, ya kan? Jadi Allah itu kan mempunyai hikmat, ya kan? Mempunyai pikiran seperti itu. Jadi itu Ya, pada mulanya kan adalah firman. Pada mulanya adalah firman, ya toh? Firman adalah permulaan pekerjaan, betul atau tidak? Firman adalah apa, Mas? Permulaan pekerjaan Tuhan, ya betul? Firman adalah Jangan terlalu tinggi, Dik. Terlalu tinggi. Ketinggian itu. Ya sudah begini. Oke. Maksudnya firman adalah Nah kalau waktu Tuhan berfirman, nggak apa-apa dirubah pekerjaan aja. Tuhan atau bukan pekerjaan Tuhan itu? Sedikit aja yang nonton. Nggak apa-apa. Mas Sidik maksudnya bertanya firman itu ada Coba buka Yohanes 1:1-2. Tuhan atau bagaimana ya? Ya, Yohanes 1 nomor 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan telinga kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu, ya. Betul? Ketinggian. Oh, udah ketinggian, ya sudah. Sekarang jangan gini. Ketinggian nih. Gini loh. Saudaranya gini. Ini gurumu yang dengerin ya. Kamu tinggal iya atau tidak. Menurut kamu, pergi dia. Saya baru mau nanya. Kemana dia? Ini signal dia. Oh, sinyal. Naik lagi po, sinyal. Kalau lihat satu dari tadi. Bang Sidik, Assalamualaikum. Bang Sidik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ditanya gini loh. Firman yang pemain bola itu bedanya dengan firman dari Tuhan. Apa bedanya? Nah, suruh mikir kan? Iya, biasanya kalau yang kayak gitu-gitu biasanya Bang Handi itu beresin. Kalau ada Alfi ditanyain, firman itu nomor punggungnya berapa? Baru ngomong bentar, Bang Sidik. Taruh di bawah dia itu kayaknya. Iya bentar, naik lagi po. Itu ada dia tuh po. Ada dia. Itu dia tuh. Nggak mungkin dia kalau gurunya ada di sini nggak mungkin kabur. Gue pelintir aja lo kalau kabur lo. Pindah dia dekat Bang Lito. Nggak apa-apa. Ya terusin. Dekat Bunda Rama. Mas Wan, ketinggian. signal laku. Oke, ya udah kita Udah bagus sekarang, udah bagus. Salah bertanya. Aduh. Oh gitu. Oke, ya sudah kita kerucutkan. Mas Wan. Oke. Ya. Oke. Saya kerucutkan ya gini. Ya enggak. Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Gini, Pivo. Kedengaran. Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini mengatakan aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Berarti dia bukan firman, ya. Gimana Mas Sidik? Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Berarti dia jelas bukan firman, ya. Bukan firman yang menjadi manusia. Karena waktu dia berkata itu kan dia sudah jadi manusia.
Kalau dia itu firman itu sendiri, Enggak, kenapa Mas dia Dik. berkata aku berfirman bukan dari diriku sendiri? Gimana itu? Jadi dia bukan firman ya? Berarti antara perkataan Mas Dik, Yohanes ketika enggak, ketika saya bercerita, Anda bercerita, jadi saya nggak simak. Bisa diulangi? Nah, oke. Yesus berkata, aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Berarti dia bukan firman yang jadi manusia ya. Berarti kontradiksi antara Yohanes mengatakan firman telah menjadi Yesus, sementara Yesus berkata sendiri, datanya mengatakan aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Berarti aku bukan firman yang jadi manusia. Firman keluar dari mulut Tuhan. Itu kata Yesus. Dan Yesus berkata, ya, dan Yesus berkata, aku bukanlah firman yang menjadi, aku bukanlah firman, karena aku berkata-kata, aku berfirman bukan dari diriku sendiri, betul ya? Berarti Yesus bukanlah firman. Jelas ya? Oke, saya bisa tanggapi. Itu di ayat berapa ya, Mas Sidik? Yohanes 12:49. Itu di ayat berapa? Yohanes 12:49. Nah, Mas Sidik boleh baca teks aslinya, apakah Yesus mengatakan itu menggunakan hologos atau tidak? Kan di Yohanes 1 ayat 1 kan menggunakan hologos. Ketika hologos itu mengatakan seperti, ya, hologos itu apa? maksudnya Mas Sidik buka aja original teks itu. Iya, hologos saya tanya aja. Iya, sudah. Hologos itu apa? Menurut Anda apa hologos? Jadi sesuai teks konteks ya teman-teman, menggunakan firman dalam original teks. Jadi hologos itu adalah sang firman. Artinya di situ bukan perkataan, tapi hologos itu merujuk kepada bahwa Allah itu memiliki hikmat seperti itu. Jadi selain Allah itu memiliki perkataan, sebentar, dia juga memiliki hikmat. Jadi yang dimaksud hologos yang menjadi manusia itu, itulah hikmat Tuhan yang telah menjadi manusia, seperti itu. Jadi pemahaman teman-teman kan Al-Quran bahwa sebentar, konteks itu bukan perkataan seperti itu. Makanya saya ingin sebentar. Makanya saya ingin apa yang dikatakan Mas Sidik itu ditampilkan secara original teks agar bisa membedakan apakah Yesus berkata itu menggunakan hologos atau tidak. Seperti itu. Oke. Paham? Yohanes 12:49. Oh, ini dah Ustaz. Oke, berkata-kata ya. Al-Firman, paham. Oke, berkata. Oke. Oke. Di dalam Yohanes 12:9 itu, Yohanes 12:49 berkata, betul? Yohanes 1 nomor 14 kita lihat. Yohanes 1:14. Di sini apa ini firman nih? Yohanes 1:14 nih. Kita lihat. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman logos. Kan gitu. Logos. Logos itu perkataan. Saya tanya. Lihat semua. Perkataan dan berkata tidak. Coba kau jawab. Perkataan dan berkata A sama, B tidak. Yohanes 1 nomor 14, firman menjadi manusia ini logos. Oke. Yohanes 12 nomor 49, firman di situ bahasa Yunaninya leo. Sama. Berkata. Bagaimana? Bisa diulang? Yohanes 1 nomor 14, firman itu logos. Oke. Logos itu perkataan. Yohanes 12:49 ini, aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Kita lihat Yohanes 12 nomor 9. Yohanes 12:49 ini, di sini bahasa Yunaninya berkata di sini berkata-kata ya. Di sini laleo. Laleo berkata-kata. Nah, sekarang saya tanya, perkataan dan berkata A sama, B tidak. Ya, original teksnya tulisan apa itu kata-kata itu? Oh, laleo. Sebentar, gitu loh. original teks itu. Ya, laleo itu, bunyinya laleo. Ya, laleo artinya berkata. Nah, Yohanes 1:14 logos, perkataan. Saya tanya, bukan perkataan dan hologos, berkata sama atau tidak? Bukan hologos, sama kan atau tidak? Sidik saya. Loh,
Gimana Jadi sih Anda bukan ini? hologos kan? Lo di sini laleo dan logos. Poinnya sekarang saya tanya, logos ini perkataan atau bukan perkataan? Aduh, Anda ini gimana sih? Saya open cam ya. Aduh, gimana Anda ini? Anda ini yang Anda mau buka bahasa anunya. Setelah saya buka Anda lari kemana-mana lagi. Gimana sih Anda ini? Nah ini lihat. Nah kamu lihat di sini. Aduh kamu repotin aja ya. Kamu lihat di sini ya. Aduh. Gimana sih Anda ini? Yuk, nah. 49. Sebentar, Sebab aku kirim singa kok sebentar. Sebab aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Oke. Nah, di sini berkata, kita lihat bahasa Yunaninya ya. Di sini ya, ini. Kamu jangan bohong. Laleo gitu loh. Jadi berkata atau berkata-kata kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini Yohanes. Stop. Tunggu dulu, saya bercerita. Boleh? Yohanes 1:14 dulu, kita lihat logos ini. Maksud saya. Bentar dulu, Yohanes 1:14 kita lihat. Sabar dulu, Yohanes 1:14 katakan hologos. Lihat di sini. Jangan kemana-mana kamu. Firman, kita lihat firman ya. Kita lihat firman di sini, kita lihat logos. Oke, logos itu perkataan. Oke, sekarang saya tanya. Perkataan dan berkata sama atau tidak? A sama, B tidak. Jawab. Simpel. Ya baik. Oke baik. Ya, silakan Jadi begini, Jik, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda, oke? Dan saya sudah membuktikan kepada Anda ini. Aduh, sorry baterai saya tinggal 2%, tapi bisa ngomong cepat. Sebentar. Jadi saya sudah membuktikan bahwa bahwa berkata itu dalam original teksnya itu bukan hologos, ya kan? Jadi yang di Anda ini maksud hologos itu laleo berkata